Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta Polda Sulsel perlakukan tahanan demo rusuh dengan manusiawi. Hal itu ditegaskan Yusril saat melihat langsung kondisi 13 dari 42 tersangka di Direktorat Tahanan dan barang bukti Polda Sulsel Rabu 10 September 2025 siang. Polda Sulsel berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sekitar 6,1 km dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Dalam kunjungannya, Yusril didampingi Kapolda Sulsel Irjen Polda Rusdi Hartono dan Kakanwil Kemenku Sulsel Andi Basmal. Yusril menyempatkan diri melihat langsung kondisi para tersangka di balik jeruji besi. Ia bahkan mengaku menyempatkan diri berbincang dengan para tahanan yang meminta restoratif justice. Pada kesempatan itu, Yusril menyoroti kondisi para tersangka di dalam sel, seperti kebutuhan makanan para tersangka serta ketersediaan alasan dan bantal tidur. Namun demikian, secara umum, kata Yusril, perlakuan terhadap 13 tersangka sudah cukup manusiawi. Dengan demonstrasi makar ya, ada indikasi ya? Orang mau demo sih tidak akan dilarang-larang ya. Orang demo itu kan hak rakyat. Polisi malah membantu mengamankan supaya bisa demo dengan leluasa menyampaikan aspirasi. Yang ditahan ini kan ekses daripada menyalahgunakan kesempatan untuk demo itu dengan melakukan kekerasan, perusakan, penjarahan, pembakaran, itu yang ditahan ini. Memang ada mahasiswa yang ditahan, tapi bukan karena ditahan karena dia melakukan demo, dia ditahan karena melakukan perusakan. Itu. Jadi tidak terkait makar ya? Ya kalau tidak, mahasiswa ditahan, enggak. Mahasiswa yang demo nggak akan ditahan sepanjang dia tidak melakukan perusakan, penjarahan, dan lain-lain. Kalau melakukan penjarahan, perusakan, kita harus samaratakan semua orang. Jangan kalau mahasiswa merusak menjarah, kita biarin, oh dia mahasiswa, kok kita nggak adil. Kok itu yang tukang sapu ditangkap, mahasiswa enggak, kan sama-sama menjarah, nggak boleh. Hukum harus ditegakkan adil tanpa diskriminasi kepada siapapun. Pak, kalau yang terkait dijerat undang-undang ITE itu kan provokasi lewat TikTok, seperti apa prosedurnya? Apakah ada indikasi apa potensi untuk di-RJ atau seperti apa, Pak? Ya, pasal-pasal yang digunakan sekarang ini dalam menegakkan hukum terkait dengan kerusuhan pasca terkait dengan unjuk rasa ini sebenarnya hanya 3 undang-undang yang digunakan. Pertama adalah pasal-pasal KUHP terkait dengan pencurian, penjarahan, perusakan, pembakaran, penganiayaan, dan kemudian pasal undang-undang ITE, dan ada satu kasus menggunakan undang-undang tentang perlindungan anak. Nah, jadi pasal-pasal lain nggak ada yang digunakan. Jadi tidak ada juga dikenakan pasal-pasal makar, pasal-pasal terorisme atau pasal itu nggak ada. Jadi hanya 3 undang-undang itu yang sepanjang ini kami dapatkan datanya dari Polda, dan mari kita awasi sama-sama pelaksanaannya ini. Dan kalau melanggar undang-undang ITE kan ancaman hukumannya tidak terlalu berat jika dibandingkan dengan pasal-pasal KUHP, misalnya pasal 187 digunakan melakukan pembakaran dan berakibat jatuhnya korban dan matinya orang, itu bisa diancam hukuman seumur hidup. Nah, yang lain itu nggak ada ancaman yang berat. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.